Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ujam Meridwan dari kelas 12 IPS 1, absen 29. Saya di sini akan menerangkan materi tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia. Kondisi bangsa Indonesia sebelum masuknya Islam: 1. Di bidang agama dan kepercayaan. 1. Animisme, 2. Dinanisme, 3. Hinduisme, dan 4. Budaisme. Dalam bidang politik juga terdapat kerajaan Hindu. Di kerajaan Hindu terdapat juga Kutai, Tarumanagara, Mataram, Majapahit, dan lain-lainnya. Dan ada juga kerajaan Buddha yaitu Kalingga dan Shailendra. Masuknya Islam di Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Cara penyebaran Islam. Cara penyebaran Islam ada beberapa tahap, yaitu 1. Perdagangan. Media perdagangan adalah tahap paling awal dalam penyebaran agama Islam yang diperkirakan terjadi pada abad 7 dari para pedagang Arab, Persia, dan India. Menurut Tom Pires, sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16 lalu lintas perdagangan yang melalui Indonesia sangatlah ramai. Dalam agama Islam, siapapun bisa sebagai penyebar agama Islam, sehingga hal ini menguntungkan karena para pedagang tersebut dapat menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Proses penyebaran ini melibatkan semua kelompok masyarakat dan proses ini dipercepat dengan runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Berikut contohnya. Kedua, perkawinan. Media perkawinan adalah tahapan lanjutan dari media perdagangan. Para pedagang yang datang ke Nusantara kelamaan akan menetap dan membentuk perkampungan. Tahap selanjutnya, para pedagang yang menetap ada yang membentuk keluarga dengan membentuk setempat dengan cara menikah, misalnya Raden Rahmat, Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Adapun syarat memeluk Islam yang mudah hanya dengan mengucap syahadat saja. Mempermudah media ini. Media perkawinan berjalan lancar, mengingat akan adanya keluarga muslim yang menghasilkan keturunan muslim, serta mengundang ketertarikan penduduk lainnya untuk memeluk Islam. Yang ketiga yaitu pendidikan. Media yang ketiga adalah pendidikan. Dalam penyebaran agama Islam tidak bisa lepas dari peran penting para ulama, kiai, dan guru agama. Para tokoh agama inilah yang menyelenggarakan pendidikan Islam melalui pondok pesantren untuk para santri. Dari para santri inilah nantinya Islam akan disosialisasikan di tengah masyarakat. Contoh pesantren yang berdiri pada masa pertumbuhan agama Islam di Jawa adalah pesantren Sunan Ampel di Surabaya dan pesantren Sunan Giri di Giri. Lalu terdapat pula para kiai dan ulama yang dijadikan sebagai penasihat serta guru agama di kerajaan-kerajaan. Kiai Dukuh adalah guru Maulana Yusuf di kerajaan Banten, dan Syekh Yusuf merupakan penasihat agama Sultan Ageng di Tritayasa di kerajaan Banten. Yang keempat adalah kesenian. Penyebaran agama Islam melalui media kesenian dapat dilakukan melalui seni bangunan, seni pahat atau ukir, tari, musik, dan sastra. Seni yang paling terkenal adalah seni wayang dan musik. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang aktif menyebarkan Islam dengan menggunakan sarana wayang. Contohnya seperti di bawah itu. Untuk seni musik adalah Sunan Bonang yang menciptakan lagu Tombo Ati. Lalu ada Ganding, lagu-lagu yang berisikan syair, nasihat, dan dasar-dasar agama Islam. Pesan-pesan islamisasi juga dilakukan melalui sastra. Misalnya kitab Primbon pada abad ke-16 Masehi yang disusun oleh Sunan Bonang. Namun, kesenian yang telah berkembang sebelumnya tidak musnah tetapi diperkaya oleh seni Islam yang membentuk sebuah akulturasi. Yang kelima ada politik. Dalam media politik, kekuasaan raja menjadi peranan utama dalam penyebaran agama Islam. Jika raja memeluk Islam, maka otomatis rakyatnya akan mengikuti. Dengan demikian, setelah agama Islam mulai tumbuh di masyarakat, kepentingan politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama. Contohnya Sultan Demak yang mengirimkan pasukannya di bawah Fathahilah untuk menduduki wilayah Jawa Barat dan memerintahkan untuk menyebarkan agama Islam. Nah, di sini ada faktor pendukungnya. Faktor pendukung Islam masuk di Indonesia. Yang ke-1, syarat masuk Islam sangatlah mudah. Yang kedua, ritual keagamaan Islam sangat mudah dan sederhana. 3, Islam tidak mengenal kasta dan siapapun bisa masuk Islam. 4, disebarkan dengan cara damai.
Yang kelima adalah hegemoni kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang semakin menurun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.